cucunya, anak cucunya menanyakan haknya di dalam surat perceraian, surat perceraian dengan Bung Karno. Ya, sempat viral itu ya kan Pak? Iya. Saya tahu engkus, siapa engkus itu. Dan kamu jangan pernah menanyakan hal itu. Yang itu. Ya. Engkus itu tidak pandai mencari uang. Dia itu hanya titipan menjadi seorang presiden. Ketika melihat Inggit itu orang kaya pada zamannya. Tetapi kenapa Inggit bisa berpenghasilan sendiri? Bisa Itu penghasilan yang sendiri. mungkin itulah yang membuat penasaran Bung Karno. Bung Karno di sini membaca sambil merenung, di depan itu masih kebun. Depan sini masih kebun semua. Iya. Dan ini karya Bung Karno sendiri di bawah bendera revolusi. Sempat dilarang ya Pak? Ini dulu ya Pak? Iya, terus sekarang juga susah nyarinya. Karena dia cantik, banyak para pemuda yang suka sama dia. Ketika para pemuda itu suka sama dia, dia itu melemparkan uang pakai kertas dan itu terkumpul sampai RM1. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Kali ini kita masih dalam tema sejarah, khususnya yang ada di Kota Bandung. Buat kalian warga Bandung, ya kita lagi berkunjung di sini. Salah satunya adalah tempat paling bersejarah di sini, yaitu rumah bersejarah dari Inggit Garnasih. Saya mau jelasin dikit ya, siapa beliau ini. Beliau ini adalah seorang wanita, sosok wanita yang keren banget kalau menurut saya, pahlawan nasional. Istri kedua Bung Karno, yang dalam perjalanannya nanti beliau ini berjasa sekali dalam diskusi-diskusi, dalam berbagai hal, beberapa hal yang akan dimasukkan sebagai konsep-konsep kemerdekaan dan sebagai konsep-konsep Bung Karno. Seperti apa kisahnya, kita langsung berkeliling aja ke rumah bersejarah Inggit Garnasih yang ada di Bandung. Tetap di Kisah Dunia Lain. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin berkunjung Pak. Oh iya? Sama mau dengar-dengar cerita di sini Pak. Iya. Sama Pak. Pak siapa? Dengan Jajang Ruhiyat di sini sebagai juru pelihara dan sekaligus pemandu rumah bersejarah Inggit Garnasih. Keren banget ini rumah. Kita lihat dari depan memang apa namanya? Udah heritage Pak ya. Iya, betul. Ini Pak, Pak Jajang sendiri di sini sudah dari mulai tahun kapan? Saya memulai membantu rumah ini, maksudnya merawat ya, di tahun 2000. Tahun 2000 mulai. Lalu seiring waktu penunggu dulunya kan RT setempat ya. Jadi saya meneruskan dari RT setempat dan pada akhirnya 2010 akhir saya diangkat menjadi honorer atau TKK Ya, di juru rumah peliharanya bersejarah sih. Inggit. Iya, betul. Kalau menurut Pak Jajang sendiri selama bertugas kurang lebih 23 tahun ya Pak sudah Pak di sini. Sosok Ibu Inggit ini sendiri boleh diceritakan ke teman-teman kita Pak. Seperti apa kesannya buat Pak Jajang? Ya, kalau yang saya dapat untuk selama ini di sini ya, kalau Ibu Inggit itu saya dengar cerita dari anak cucunya, dari tetangga, dia tuh orangnya luwes, perhatian, tetapi tegas. Kalau ada permasalahan selalu ada hukuman. Kalau melihat sesuatu yang kurang enak di hati dia, selalu dia mengomentari. Kayak contoh nih dari tetangga. Saya waktu kecil kalau main ke rumah ini, kalau ada Neng, namanya Neng panggilan Neng itu. Inggit ya. Kalau ada Neng itu, kalau ada jerawatnya itu selalu diolesin pakai lulurannya biar cantik. Perawan itu harus cantik gitu. Nah, itu yang didapatkan oleh saya informasinya karena mereka sendiri yang datang.
Lalu kalau dari ahli warisnya, ketika anak cucunya menanyakan haknya di dalam surat perceraian dengan Bung Karno. Ya, sempat viral itu ya kan Pak? Iya, di situ kan dituliskan bahwa Inggit akan diberikan sebuah rumah dengan isinya, lalu dengan uang ke dapur sebesar kalau nggak salah 45 perak. 45 perak ya? Pada zamannya. Tetapi semua itu tidak didapatkan. Dan Inggit hanya menjawab, saya tahu engkau, siapa engkau itu. Dan kamu jangan pernah menanyakan hal itu. Yang itu. Ya. Engkus itu tidak pandai mencari uang. Dia itu hanya titipan menjadi seorang presiden. Dan itulah ketegasan Inggit terhadap anak cucunya. Dari mulai sekarang kamu nggak boleh mempertanyakan hal itu lagi. Dan kamu harus belajar mandiri. Luar Itulah yang biasa. diungkapkan. Luar biasa Bu Inggit berarti. Kalau saya dengar-dengar ceritanya Pak, Bu Inggit ini dulu sebelumnya menikah dengan Bung Karno, juga punya usaha yang lulur itu tadi diceritain Iya, segala macam. Ibu Inggit selain membuat bedak dan jamu, ternyata dia meracik tembakau menjadi rokok. Lalu membuat kawai. Kawai itu apa Pak? Boleh Kawai dijelasin? itu pakaian adat Sunda yang selalu dipakai di dalam kebaya. Oh, yang dalamannya kebaya itu Pak ya? Nah, itu kalau sekarang itu lebih modernnya tank top kali ya. Tank top ya. Mirip ke situ. Jadi dari hasil semua itu penghasilannya didedikasikan untuk perjuangan Soekarno. Luar biasa berarti. Karena mungkin dalam kesehariannya tidak jarang orang banyak datang berkumpul, bercerita atau beradu intelek dengan yang lain. Mungkin semua itu memerlukan biaya walaupun kecil. Paling nggak kopi, gorengan. Setidak-tidaknya kopi, cemilan kayak gorengan. Iya. Ya kalau kemalaman ya mungkin makan malam. Dan Pasti itu semua dikeluarkan dari hasil Inggit. Karena Inggitlah yang menjadi kepala rumah tangga ketika Soekarno dan Inggit menjalin rumah tangga. Menjalin rumah tangganya seperti itu Pak ya. Tapi ada satu hal yang menarik ini Pak. Kalau saya dari tadi lihat-lihat area sini, kok rumahnya benar-benar kosong Pak. Dulu kan pasti ada banyak barang di sini Pak. Ya betul. Ya itulah mungkin yang kita sayangkan, mungkin kalau ada lebih lain lagi suasananya mungkin ya. Mungkin sementara waktu ini belum ya. Karena dulu rumah ini dijual oleh ahli warisnya kalau nggak salah 93 kepada pemerintah. Dulu rumah ini dijual rumah dengan isinya. Tetapi ketika akan dibayar oleh pemerintah daerah semuanya, dan katanya tiba-tiba di-cancel. Oh, Jadi yang dibeli hanya rumahnya saja. Jadi peninggalan Ibu Inggit dengan Soekarno itu dibawa oleh ahli warisnya dan sekarang ada di bawah Yayasan Inggit Ganesha. Oh iya, ada yayasannya Ada beliau. yayasannya, betul. Nah, mungkin kalau bisa direplika kemudian ditaruh barang-barang kayak dulunya, asik lah ya sepertinya. Asik. Mungkin gini ya, saya pernah mendengar dari pengunjung sendiri ketika peresmian pada waktu itu dipinjam semua yang ditinggalkan oleh Inggit dengan Bung Karno di rumah ini. Suasananya pun juga lain. Lain Mbak ya. Tampak orang seperti terbawa pada tahun itu. Itulah yang membuat perbedaannya. Kalau sekarang ya kita pandai-pandai saja. Kalau datang ke sini silahkan. Hanya berkunjung atau hanya ingin merasakan auranya, silakan. Napak tilas perjuangannya itu Napak ya. tilas perjuangannya karena ini bagian daripada sejarah bangsa kita. Betul Pak. Nah, saya mau sama keliling-keliling sama Pak Jajang. Boleh Bang. Nanti diceritain Pak, kira-kira ya pada waktu dulu, karena ini kan rumah dibangun bersama ya, Pak Bu Inggit sama Bung Karno. Enggak, ceritanya begini. Pada tahun 1926 setelah menikah 3 tahun, mereka membeli rumah ini dalam keadaan rumah panggung. Rumah panggung? Iya, kalau dulu kan mungkin orang-orang biasa itu hanya bisa memakai rumah panggung. Mereka menempati rumah ini karena rumahnya sudah jadi. Jadi mereka menempati rumah ini dari tahun 1926 sampai dengan 1934. Setelah Bung Karno mendapatkan hukuman yaitu diasingkan. Diasingkan, dibuang itu ya. Ke ND. Dan rumah ini pun juga sempat dijual karena untuk bekal di pengasingan. Semua kekayaan Inggit yang ada di Bandung dijadikan uang untuk bekal di pengasingan. Sehingga
rumah ini pun tadinya udah bukan punya mereka. Oh. Dan kembali lagi kepada Inggit pada tahun 1949. Karena Asmara Hadi atau menantu daripada Inggit Ganasih, suami dari Ratna Juwami, anak angkatnya, mengumpulkan sejumlah uang dengan kawan-kawan seperjuangan yang dahulu untuk memberikan sebuah rumah kepada Inggit, yang pada akhirnya Inggit ditanya maunya di mana gitu kan. Kami akan memberikan sebuah rumah kepada Inggit. Inggit menjawab, kalau bisa tanah atau rumah yang saya jual beli kembali, karena saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama kenangan indah waktu dengan Bung Karno. Nggak ada lagi tempat, hanya di Jalan Ciatel nomor Di sini ini ya berarti. Iya. Pak, berarti ini kalau dari zaman dulu kenangannya Bu Inggit memang membekas di hati banget ya? Sangat-sangat membekas, karena di rumah ini banyak sejarah terjadi. 1926 Bung Karno lulus dari THS. Ya. 1927 lahirnya Perkumpulan Nasional Indonesia. Ya, PNI itu ya. PNI. 1928 menjadi tamu kehormatan di mana lahirnya Sumpah Pemuda. 1929 diundang ke Yogyakarta untuk berpidato politik dan ditangkap Belanda. Ya. Lalu dibawa ke Bandung dan dipenjarakan di penjara Bancai. Bancai, iya. Dan di rumah inilah Inggit setiap harinya mencari keberadaan Soekarno di penjara mana sebelum bertemu. Lalu setelah tahu, barulah seminggu sekali dari rumah ini sambil membawa anak angkatnya lalu menenteng rantang untuk membesuk Soekarno di dalam penjara, dan itu kurang lebih setahun 2 bulanan. Luar biasa. Itu Bu Inggit ini kalau mungkin istilahnya zaman sekarang Miss Independent banget lah. Nggak banyak wanita-wanita yang sekuat beliau. Apalagi ini dari zaman dulu ya. Saat wanita itu mungkin nggak seperti sekarang lah Pak ya. Jarang yang kerja segala macem. Mungkin Bung Karno juga di sini ketertarikan terhadap Inggit itu bukan hanya selain cantik saja, ramah, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya ketika melihat Inggit itu orang kaya pada zamannya. Tetapi kenapa Inggit bisa berpenghasilan sendiri? Bisa itu penghasilan yang sendiri. mungkin itulah yang membuat penasaran Bung Karno. Ya, lain memang. Kita sama cerita ini Pak, ruangan-ruangan yang ada di sini sama jalan. Kalau ini ruang tamu ya Pak? Bukan, kalau ini kita di ruang tamu, kita bicara, lalu di samping Anda ada ruang baca, di mana dulu di sini. Kita pindah ke ruang baca yuk. Bung Karno di sini membaca sambil merenung, di depan itu masih kebun. Depan sini masih kebun semua. Iya. Tapi di samping sebelah sana katanya ada sekolahan Belanda. Jadi ketika Bung Karno udah didatengin oleh kawan-kawan seperjuangannya, mereka berkumpul bukan hanya di rumah ini saja, tetapi sering agak ke belakang, ke tetangga. Disitulah tempat berkumpul. Karena diskusi segala macam ya? Iya, karena sekolah itu punya Belanda, jadi sering disorot atau dilihat oleh mata-matanya Belanda. Berarti ya salah satunya yang kemudian dijebak diundang ke Jogja itu juga mungkin bisa Pak, jadi begitu mungkin ya. Dan inilah di mana ada gambar meja ini yang selalu menemani Soekarno. Dan ini adalah hasil karya Bung Karno. Di sini ada pikiran rakyat, ada Suluh Indonesia, dan ini adalah ketika pledoinya dijadikan sebuah buku. Ya, di pengadilannya. Betul. Kemudian dengan judul Indonesia Menggugat. Dan ini karya Bung Karno sendiri di bawah bendera revolusi. Sempat dilarang ya Pak, ini dulu ya Pak? Iya, karena sekarang juga susah nyarinya, kalaupun enggak juga. Nah, ini buku penting, ini mungkin ada satu pedoman yang harus kita ingat. Ya harusnya Indonesia itu pikirannya ya, awal mulanya Bung Karno itu juga mungkin ya. Betul. Banyak hal-hal yang memang ya kita diselewengkan mungkin ya Pak. Iya. Tapi ini saya tertarik Pak. Kalau pikiran rakyat itu sampai, wah ini mah pers terbesar di Bandung zaman dulu. Betul. Yang saya tahu Soekarno sering memberikan mengisi beritanya selain narasumber, terus sebagai juga yang katanya sebagai apa ya ininya juga
Redaksional kepala. juga. Iya. Oh, berarti ya tulisan-tulisan Tapi zaman kalau dulu. ke cucunya saya nggak berani mengatakan karena takutnya salah ya. Kalau ke cucunya katanya ini juga punya Bu Inggit dan Bung Karno Katanya, ya. Tapi ya kan versi yang mana saya nggak tahu. Iya, iya. Di sini saya nggak mau ini. Ya, Tapi kalau ingin yakin ke cucunya langsung. Siap. Memang kita khasanah seperti itu memang harus ini Pak ya, banyak khasanah nanti kita telusuri satu-satu gitu kan. Saya tertarik Pak, ini apa namanya, lemari ini nggak mungkin lah kalau orang zaman dulu kita tahu di tahun 1920-an seperti apa, rumah aja masih bilik, bambu segala macam. Wah ini kayu bagus, berarti ya memang bener Bu Inggit itu bukan orang yang biasa. Orang biasa. Ruang baca Pak ya ini Pak ya? Iya, ruang baca. Siap. Pak. Kita ada di ruangan keluarga dan kita mungkin ke ruang kamar utama. Kamar utama ya ini ya? Karena dulu mungkin tempat peraduan mereka, Inggit dengan Soekarno. Dan konon katanya, yang saya tahu nih, rumah ini pun dibangun hampir mirip dengan rumah panggung itu. Konsep rumah awalnya sebelum ini dibangun. Iya. Jadi saya mau mengatakan itu ya karena ini kamar utamanya. Jadi mungkin mereka berdua juga di sini. Banyak kegiatannya ya. Ada ide-ide buat keluar, mungkin mereka berdua bercerita di sini. Ini karena apa namanya? Buat kalian yang belum tahu ya, satu-satunya teman diskusi Bung Karno waktu sebelum dipenjara di Bancai dan setelah pergerakannya PNI dan segala macam, teman diskusinya ya Bu Inggit ini. Ini betul nggak Pak? Iya betul seperti itu. Selain sama teman-temannya yang datang, setelah teman-temannya pulang ya diskusi lagi kan sama Bu Inggit? Karena mereka suami istri. Jadi apapun yang dibicarakan di luar, mungkin Inggit juga karena Inggit juga dia tergabung di Syarikat Islam. Mungkin mengerti apa yang diobrolkan. Melek politik lah. Saya juga tertarik ini buat kalian nanti ini di sini ada sesuatu yang sangat menarik. Ini apa ya istilahnya buat mengeluarkan aura. Ada salah satu lulur yang keren. Tapi kita kesini dulu ya Pak. Iya, mari. Ini kamar utamanya ya Pak. Betul. Siap. Mungkin di sini Inggit dilahirkan di Desa Kamasan. Kalau sekarang Kabupaten Bandung, Banjaran, Kecamatan Banjaran. Dia dilahirkan 3 bersaudara. Inggit yang paling bungsu, nama awalnya Garnasi. Garnasi saja? Garnasi saja. Karena dia cantik, banyak para pemuda yang suka sama dia. Ketika para pemuda itu suka sama dia itu melemparkan uang pakai kertas dan itu terkumpul sampai RM1. Banyak ya Pak zaman dulu itu. Iya. Kalau sekarang mah lebih 100.000 lah mungkin ya. Tapi itulah cara para pemuda dulu ketika suka sama seseorang itu dengan berbagai cara, nggak berani to the point langsung gitu. Jadi dengan cara melempar uang, lalu menitipkan uang dengan kertas ke orang tua. Tolong dong titip, saya suka sama dia gitu. Kayak gitulah kalau surat dulu. Cinta zaman dulu gitu ya berarti. Mungkin surat cinta pertamanya mungkin kayak begitu. Perkenalan. Dia dipanggil Si Ringgit. Kalau kecil itu Si Ringgit, tetapi kenapa Si Ringgit? Karena anak ini membawa hoki oleh keluarganya sering dipanggil Si Ringgit. Lalu karena kurang elok akhirnya dipercantiklah menjadi Inggit Garnasi dan semenjak itu nama itu dibawanya sampai akhir hayat. Dipakai sampai akhir hayatnya. Iya betul. Tuh jadi apa namanya sejarahnya keren ternyata Bu Inggit, beliau ini primadona lah ya kayak istilahnya zaman dulu. Kalau kata orang Sunda, Mojang Bandung. Mojang Bandung banget. Iya betul. Lanjut Pak, kita cerita-cerita lagi setelah apa namanya perjalanannya Bu Inggit ini. Nah ini ketika Soekarno datang ke Bandung, dia indekos di rumah Haji Sanusi yang notabene adalah suaminya dari Inggit Garnasi pada waktu itu. Soekarno juga membawa istri, calon istrinya putri dari Cokro Aminoto. Bu Utami. Iya, Bu Utari. Bu Utari. Mereka datang ke rumah ini dan memperlihatkan bahwa inilah rumah kosannya, tetapi ya itulah yang terjadi. Seiring waktu ternyata Soekarno bercerita tentang hal-hal ke depannya.
berawal dari curhat. Curhat. Curhat terhadap Inggit bahwa saya begini-begini. Lalu Inggit pun juga mungkin pada waktu itu ada keretakan rumah tangga. Akhirnya mereka seperti ada benih-benih cinta. Di rumah ini cinta itu terjalin sebetulnya Sanusi juga tahu, tetapi tampak seperti membiarkan. Mungkin ya karena nggak terlalu jauh mungkin secara ininya. Tahu dan, juga. Dan puncaknya 1923 Soekarno mengungkapkan kepada Inggit bahwa dia ingin melamar kamu kepada suami kamu. Oh, dilamar langsung ke Haji Iya. Sanusi ya? Karena saya suka sama kamu dan saya ingin menikahi kamu setelah saya menceraikan calon istri saya, mengembalikan Utari kepada bapaknya. Dan Soekarno pun pulang ke Surabaya, lalu menceraikan Utari dan pulang lagi ke Bandung sekaligus melamar kepada suaminya. Wah, ini plot twist ini. Ini kalau jadi sinetron plot twist ini ya. jadi ceritanya gini. Ini Pak Cokro Aminoto Iya. punya temen Pak Haji Sanusi. Iya. Punya calon mantu Bung Karno. Iya. Mau dititipkan ke Pak Sanusi. Iya. Pak Sanusi punya istri, ternyata PDKT gimana nyambung kan? Iya, nyambung mungkin. Jadi sinetron keren sih sebenarnya, jadi film keren sih Pak ini. Dan hebatnya orang tua dahulu atas nama perjuangan, Sanusi pun tidak mengiyakan, tidak mentidakkan, tetapi malah mengembalikan haknya itu kepada Inggit. Ketika lamaran Soekarno didengarkan oleh mereka berdua. Wah, keren. Wih, merinding aku. Asli merinding ya, ngebayangin ceritanya Iya. itu. Dan disitulah Inggit ditanya oleh Pak Sanusi, maukah kamu menerima lamarannya? Kalau mau katakan iya, kalau tidak jangan. Karena saya nggak mau menceraikan kamu ketika kamu tidak memberikan kepastian. Saya nggak mau melihat kamu terombang-ambing. Ya. Dengan saya bercerai dengan Soekarno tidak jadi, lalu kamu menjadi rebutan kolega-kolega Malah yang lainnya. temanku, gitu. Jadi ada satu kekhawatiran sebetulnya. Tetapi ketika Soekarno meyakinkan bahwa saya akan sangat mencintainya, akan sangat setia, barulah di situ mulai banyak pembicaraan dan akhirnya membuatlah satu kesepakatan di mana Soekarno harus mengembalikan Inggit kepada Sanusi kurang lebih paling lamanya 8 bulan. 8 bulan. Atau setahun lebih lah. Kalau sudah tidak cinta lagi. Dan jangan pernah menyakitinya, apalagi melukainya. Lebih baik dia mengembalikan lagi ke Sanusi kalau sudah tidak sayang. Sudah nggak ini lagi, sudah nggak sayang lagi. Iya, ibaratnya. tetapi karena jodoh, ya akhirnya melampaui daripada perjanjian itu sendiri. Itu baru namanya gentle. Dua-duanya gentle, ngobrol baik. Wih, merinding ya. Beda lah pemikirannya apa namanya orang-orang luar biasa zaman dulu ya Pak. Betul. Terus di kamar ini berarti Bu Inggit dan Pak Karno tinggal banyak berdiskusi segala macam, tepat di sini ya Pak ya. Iya, betul. Sampai beberapa peristiwa apa saja Pak yang terjadi, kira-kira terjadi di ruangan ini, pembicaraan apa Pak yang kemudian mungkin kalau di Bandung yang paling terkenal itu konferensi Asia Afrika. Itu mah udah lewat. Sudah lewat Udah ya? lewat, masanya udah lewat. Udah perpisahan dengan Inggit juga gitu. Nah, tapi ide-ide dasarnya itu aku percaya Pak, masih dari Bu Inggit ini teman diskusi berapa tahun Pak beliau menikah dengan Bung Karno ini? Kurang lebih 20 tahun. 1923 dan bercerai pada tahun 1943. Luar biasa. Itu mah apa namanya? Udah ibaratnya mendarah daging dari Bung Karno masih kecil ya. Betul. Dia seorang pemuda gagah berani, datang ke Bandung berumur 20 tahun, lalu ditempa di sekolah atau di THS atau Technical School, kalau sekarang ITB, dan didampingi oleh seorang orang yang lebih mengayomi atau lebih tua, dan akhirnya secara tidak langsung Inggit juga membangun daripada karakter Bung Karno sendiri. Jadi pasti itu, pasti ya, apa namanya, mau nggak mau kan kita tahu ya, kalau sebaik-baiknya cowok, lelaki, ini kalau pasangannya kurang gimana gitu, ya udah nggak bakalan jadi apa-apa. Apalagi mereka berdua bercita-cita sama, ingin membebaskan rakyat ini daripada penjajahan. Kalau tidak satu visi dan misi, mungkin Inggit juga sama seperti wanita yang lain.
Ya. Kebayang seorang ibu yang menikah dengan seorang pemuda dan bertitel seorang insinyur yang di depan pikirannya pasti harta dan tahta. Iya. Tetapi Inggit semua itu dikesampingkan. Malah Inggit dari awal pernikahan dia sudah berpikir bahwa sayalah yang akan menjadi kepala rumah tangga. Itulah hebatnya Inggit. Di Bandung banyak sekali peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam sejarah catatan Indonesia. Banyak hal yang nggak diceritakan di sejarah, termasuk mungkin bagi kalian yang nonton. Sedikit sekali pengetahuan kalian tentang Bu Inggit. Ya. Padahal ini esensial dan fundamental teman diskusinya Bung Karno. Bener gitu kan Pak? Betul. Nah, saya agak sedikit penasaran nih Pak. Kita biar sama teman-teman lihat foto-foto diorama yang ada di kejadian-kejadian di Bandung ini banyak banget kan ini. Tapi saya pengen tanya Pak, setelah tadi berpisah di tahun 39 ya Pak? 49. 43. Perpisahan. Perpisahannya 43. Dengan Bung Karno itu 1943. Oh, berarti tepat beberapa saat sebelum kemerdekaan ya? Betul, 2 tahun sebelum kemerdekaan. Nah, setelah perpisahan beliau berdua ini Pak, dan setelah Bung Karno akhirnya jadi presiden, terus menjadi sosok yang luar biasa sampai ke luar negeri mana-mana kan Pak. Menikah lagi dengan orang lain. Kemudian ini Pak, hubungan antara beliau ini dengan keluarganya Bung Karno seperti apa Pak? Boleh diceritain sama jalan ke sini Pak mungkin kita. Oke. Kalau dengan keluarga dari Bung Karno ya biasa saja, baik-baik saja gitu. Karena yang menikahkan Inggit dengan Soekarno itu Raden Sumo Suwoyo, bapak angkatnya Soekarno yang ada di Kediri. Kalau sekarang itu menjadi situs dalam pojok Kediri. Oh iya. Nah, jadi dengan keluarga semua juga baik. Sebetulnya nggak ada ini apa-apa. Oh ya, saya sempat kagum saya lihat ada foto-foto di depan buat kalian harus berkunjung ke sini. Dikunjungi sama anaknya Bung Karno, cucunya segala macem. Bahkan pada tahun 1980 Ibu Fatmawati ingin bertemu dengan Inggit dan bahkan dia mungkin ya saya nggak tahu meminta tolong atau diprakarsai oleh Bapak Ali Sadikin Gubernur Jakarta pada waktu itu. Dan Ibu Fat membawa anaknya yaitu Guntur bersama Ibu Mega. Dia datang ke rumah ini lalu bercengkrama, ya mungkin ada sesuatu yang diungkapkan oleh mereka berdua. Mungkin kayaknya juga Ibu Fat seperti kepada orang tuanya, dia curhat kepada orang tuanya. Kenapa ya? Mungkin ada satu cerita yang mungkin menarik, di mana apa yang diceritakan Ibu Fat itu mungkin bagian daripada ingin melepaskan beban dalam hatinya. Bu, betapa sakitnya ketika Bapak menikah lagi. Mungkin itulah yang dipetik oleh Bapak. Jadi ini mungkin karma yang sedang terjadi kepadaku ketika Bapak menikah lagi. Iya. Jadi maafkan saya. Minta maaf ya. Ya mungkin walaupun saya nggak menjadi saksi ya, tetapi itulah yang terbayang oleh saya, di mana Ibu Fat juga mempunyai hati nurani yang ingin membebaskan hatinya, ganjalannya ketika mereka bertemu. Galau-galaunya lah kalau zaman sekarang, galau-galaunya itulah. Karena memang bener ya, saat mereka memutuskan berpisah, Bu Inggit sama Pak Karno, itu karena Pak Karno minta izin buat nikah lagi sama Bu Fat. Betul. Berawal dari pertemuan di Pembuangan, yaitu di Bengkulu. Ketika itu Soekarno dipindahkan ke Bengkulu lalu mengajar di sebuah SMU Muhammadiyah. Dan disitulah, dan ternyata rumah Bu Fat dengan rumah pengasingan Inggit dengan Soekarno tidak terlalu jauh, ya kurang lebih 150 km. Jadi sehingga kalau zaman dulu mungkin menurut saya rumah ini baru penghuninya menjadi tempat bermainnya Ibu Fat. Keren. Dan bermainnya dengan Ratna Juami. Dan disitulah, dan ternyata di luar dugaan ternyata Soekarno menyukai Ibu Fat dan bahkan mengungkapkan kepada Inggit bahwa dia ingin menikah lagi.
saya ingin menikah lagi dan saya ingin punya anak dari darah daging sendiri. Mungkin itu alasan utama ketika Soekarno ingin menikah kembali. Dia nggak punya anak merasa ya? ada kekurangan dalam hatinya mungkin ya. Masih belum punya anak ya waktu Ya, itu? karena memang situasinya memang Inggit lah yang tidak bisa memberikan keturunan dari 3 kali pernikahan. Dari 3 kali Bung Karno. Oke, nah jadi buat kalian yang penasaran, Bung Karno ini kan terkenal banyak wanita yang ngefans sama dia, bukan cuman orang Indonesia, ya, Jepang, terus habis itu Marilyn Monroe yang artis terkenal itu. Apa rahasianya? Rahasianya kita bakalan bahas sedikit tentang obat glowing. Kan kalau sekarang skincare tuh Pak, banyak tuh Pak skincare. Nah ini di zaman dulu, ternyata Bu Inggit ini ahli juga ya Pak dalam hal seperti itu, skincare, kemudian kecantikan dan sebagainya. Ibu Inggit adalah penghasilan bedak dan jamu. Kalau bedak itu ya, kalau dulu namanya mungkin bedak dingin ya. Bedak dingin. Jadi ketika ada seorang tetangga datang ke sini, ketika saya kecil dulu waktu masih perawan, saya itu suka dimarahin sama Neng, bilangnya Neng kalau ke Inggit itu. Saya tuh suka dimarahin sama Neng, katanya, kalau anak perawan itu nggak baik ada jerawatnya, nih pakai ini nih sama Neng diolesin, Oke. biar tampak cantik, berarti itu Berkhasiat banget itu obat glowing. Dan banyak yang datang ke sini menanyakan bahwa produk Inggit itu masih diproduksi atau tidak. Ya sayangnya nggak ada yang meneruskan. Harusnya, nah buat kalian yang pengen tahu seperti apa, ini karena penting. Ada satu ruangannya ya Pak, yang Betul. tempat pembuatannya itu ya. Ya, Boleh Pak kesana Pak? boleh Siap. silakan. Ayo, mari. Nah, sebelum kita masuk ke ruangan yang bikin wanita Mojang Bandung glowing di era itulah ibaratnya. Ini kita bisa lihat tanda-tanda kehormatan dari Bu Inggit, piagam-piagam penghargaan. Dan aku tertarik, ini kan herbalnya beliau ya Pak? Iya. Herbalnya beliau, kemudian miara kegelisahan utamanya tina batin, memelihara kecantikan itu Harus dalam hati. itu dia inner beauty istilahnya ya Pak Inner beauty, kalau zaman betul. sekarang. Nah ini apa namanya, sosok wanita Sunda yang sebenarnya ya banyak beritanya Pak ya ternyata ya. Iya. Wih, ayo Pak kita lihat ini Pak, apa namanya, gimana prosesnya nanti boleh kita jelasin Oke. bareng-bareng. Siap, yuk masuk yuk. Nah, Ini kawan-kawan, ini mungkin kalian nggak pernah lihat kalau zaman sekarang, nggak ada ini kan kalau zaman sekarang. Apa Pak, boleh dijelaskan Pak ini Pak? ini bukan asli ya, tapi setidak-tidaknya ada replika di mana batu pipisan, namanya batu pipisan, di mana inilah batu yang membuat yang Inggit membuat bedak dan jamu dengan cara mungkin digerus atau lebih di ini ya. Ini batu replikanya. Ilmunya Bu Inggit tentang pengetahuannya beliau pakai tanaman-tanaman tertentu, mungkin produk-produk tertentu sehingga jadi jamu dan bedak itu dari mana Pak dulunya? Ya, selain membuat emang awalnya Inggit bisa dan bahkan Inggit juga dititipkan sebuah buku bernama Kitab Tolaba. Itu dari bapak angkatnya yang ada di Kediri. Kitab Tolaba itu isinya adalah tentang ramuan-ramuan. Lalu raja. Kalau Tulisan Arab itu. Ya. Kalau raja itu kayak kejawen seperti itulah, doa-doa kayak kejawen gitu. Tapi semua itu diingat oleh Inggit dan mungkin disitulah dapat ramuan yang lebih dahsyat Ramuan lagi. yang lebih keren banget ini Iya. soalnya. Jadi ini teman-teman, ini nih Kitab Tolaba peninggalan Raden Mas Sumosowoyo, ayah angkatnya Bung Karno. Iya. Ada doa-doa, raja dan obat-obatan yang kemudian dibuat Ibu Inggit di sini nih ya Pak ya. Kalau ini sebetulnya ruangannya untuk memajangkan. Oh, Kalau sudah jadi, iya. Kalau pembuatan di belakang. Di belakang. Oke. Jadi di belakang itu Ibu Inggit sambil makan, lalu ada yang bekerjanya. Ya mungkin itulah karena Ibu Inggit juga udah terlalu uzur ya. Iya. Kalau kesininya, jadi sambil makan
nih kamu bikin yang ini. Dan saya pernah bertanya kepada yang pernah bekerja kepada Ibu Inggit. Saya pernah nanya gini, Bu, ramuan yang pernah Ibu tahu apa sih Bahan-bahannya. bahan-bahannya? Lah jawabannya juga bikin bingung. Gimana? Nggak akan ada orang yang tahu. Oh gitu. Karena ini ramuannya sangat rahasia. Oh, wah keren berarti Pak. Iya, sangat rahasia. Terus namanya apa, Bu? Saya nggak boleh bicara. Hanya itu sayangnya. Aduh. Wah sayang banget itu Pak. Sayang banget. Sampai ngorek-ngorek ke tetangga. Itu kan tetangga udah mungkin sekarang udah meninggal ya. Ngorek-ngorek sampai apa namanya? Nggak dikasih tahu. Itu menarik itu menarik. Kalau kalian penasaran tentang ramuan-ramuan seperti itu, kita ada beberapa ini Pak. Saya juga ngumpulin Pak buku-buku kayak gitu, mulai dari pokoknya cewek-cewek yang terkenal kecantikannya lah. Utamanya di sini nih, wah nanti kita bicarakan di lain konten tapi nggak masalah. Kalau Pak Jajang sendiri nih Pak, tentang mitos-mitosnya Mojang Bandung, kenapa sih cantik-cantik dan lain sebagainya, itu mungkin yang berhubungan dengan Ibu Inggit ini. Apakah dari dulu jamu, kemudian bedak dan lain sebagainya itu punya peran apa ya Pak kira-kira? Ya mungkin kalau dulu jarang sekali ke dokter, lebih mengutamakan ke herbal. Jadi, alami. Kalaupun kecantikan ya itu tadi Ibu Inggit mengatakan kecantikan itu harus dipelihara dalam diri atau batinnya. Selain batinnya cantik, berarti luarnya juga akan lebih cantik lagi. Jadi mungkin dari tata bicara, pergaulan dan cengkerama dengan seseorang. Itu dia, seorang Bung Karno itu apa namanya, orang luar biasa, nggak sembarangan lah. Apa namanya, tertarik memilihnya. Iya, memilihnya nggak sembarangan. Wah luar biasa banget. Andai saja ini apa namanya, peninggalan kitabnya, pengetahuan dari zaman dulu ini, andai masih ada, wah sekarang bakalan jadi luar biasa juga, nggak kalah lah Pak ya sama akan kalah. Produk-produk kecantikan luar negeri, nggak kalah kalau itu. Kalian tertarik? Kita bakalan bahas komen yang banyak seperti itu. Wah, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir saya buat Pak Jajang yang di tempat ini, Pak. Bu Inggit meninggal di usia berapa tahun, Pak? Ibu Inggit meninggal di usia 96 tahun pada tahun 1984. Ibu Inggit meninggal bukan hanya sakit ya, tapi karena memang sudah terlalu usul. Sudah 96 tahun, Pak ya. Sudah 96 tahun. Mungkin ada ini, Pak. Ada pesan-pesan beliau atau apa yang kemudian diketahui banyak orang. Ya yang saya tangkap yang tadi, di mana kita itu harus selalu belajar mandiri itu yang paling utama. Paling utama, Pak. Jadi ketegasan Inggit sendiri itu yang diungkapkan. Luar biasa. Boleh Pak dikasih pesan-pesannya tentang Ibu Inggit, rumah sejarah ini, dan kemudian khususnya tentang sejarah dan budaya. Boleh dikasih pesan-pesan ke teman kita, Pak? Oke, untuk para pemirsa dari channel ini, kalau Anda tertarik silahkan datang ke rumah bersejarah Inggit Ganasih. Mungkin kita gali bersama, kita ngobrol-ngobrol. Iya, pasti. Kalau mau santai juga boleh ngopi-ngopi di sini. Asik banget pokoknya di sini. Silahkan datang. Kami tidak memberikan tarif, tapi kalau mau mengasih itu juga nggak apa-apa. Karena kita di sini menerima tamu dengan sangat terbuka. Ya, untuk apa namanya, merawat situs bersejarah ini bukan cuman perlu apa ya, perlu banyak orang yang peduli, Pak ya. Iya, betul. Ramaikan kembali di mana rumah bersejarah ini seperti dahulu dengan cara yang model yang zamannya sekarang. Ya, kalau zaman dulu ya, yang ngumpul di sini ini orang-orang cerdas. Kalian orang-orang cerdas yang nonton video ini, kawan-kawan dunia lain yang sangat cerdas sekali berkunjung ke tempat ini. Saya terima kasih banget Pak Jajang. Sama-sama. Ya, siap. Terima kasih banyak. Mungkin kita bakalan berkunjung ke beberapa tempat dan situs-situs lain yang bisa buat referensi saya untuk kalian, yang kalian kunjungi, yang kalian gali sejarahnya. Karena memang seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kita kan taunya sejarah ya. Kita taunya sejarah. Kemudian perjalanan Bung Karno, perjalanan Bu Inggit. Ternyata di balik itu ada kan kitab-kitab seperti ini yang pengetahuannya memang sekarang ini udah hampir habis, udah nggak ada pengetahuannya. Tetap saksikan terus Kisah Dunia Lain. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari
dunia lain.